Rame maklum sebab apa? Sebab ada pembagian kupon daging kurban. Tapi kini indah ado nan datang iko ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan nanti bo pagi hange iko dan sakit-sakit disehatkan Allah Subhanahu wa taala. Sado urusan dimudahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan alun basuh jodoh dikirimkan orang-orang baik, soleh dan solehah. Makin gadang amin ya. Nanti lili utang capek dilunaskan Allah. Makin gadang lah. Amin ya Rabbal. Di tengah kesibukannya di Jakarta memperjuangkan suara awak dari daerah Bumi Minangkabau di DPR RI Komisi 2, Buya Gus Pardi Gaus beserta ibu masih menyempatkan hadir. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan. Bapak Bupati beserta ibu penggerak, Ketua PKK beserta Bapak Wakil Bupati dan Ibu, Bapak Sekda beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, Kepala Badan, Kepala Kantor, Kepala Dinas, dan Kepala maupun Indah. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat. Hadir pula bersama kita guru kita semua, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Sijunjung, adik kelas Ambo di Al Azhar, nan gadang indak disabik gala, nan ketek indak disabik namo. Insyaallah sado nan tibo dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baju apa nan Ustadz pakai kini kok? Alon ado nambah tanyo. Tapi beko kalau video ko di-upload di channel Ustadz Abdul Somad Official, subscribe, like, share, and comment. Tentu orang mau komen sadanya, nggak usah pakai itu. Iko namanya Ceta Bacora, gambarnya lansek manis. Gambarnya labasuo, lansiknya alun lain. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dek apa dek warnanya kunyang? Supaya matu awak tarang mencari. Tapi walaupun itu daunnya tetap hijau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan adanya warna-warni ikolah maka dunia iko indah. Betul? Ibu mencari ke ateh kok warnanya macam-macam. Peci ambo merah, sorban ambo hitam, daun iko hijau, lanseknya pulo kuning agak-agak kemerahan, lalu kemudian macam-macam. Itu juga bendera-bendera lambang simbol Minangkabau. Dan ambo mencari ibu bapak dari ateh ke bawah kok bantu pelanginan turun dari ateh langit. Jauh-jauh datang, manga sampai dikerahkan TNI, Polri dan Satpol PP. Apakah Bumi Sijunjung kok indah aman? Aman. Manga dikawal bana ibu-ibu kok. Al-hubbu yu'mi wa yusim. Cinta membuat orang tuli dan buta. Kurang kalau terlampau cinta, bayangkan kalau sebanyak iko menarik tangan kaki Ustadz Abdul Somad. Lapeh lah lansek-lansek mandi. Jadi supaya beko kalau ada isu ternyata Bumi Sijunjung tidak lagi aman, Ustadz Abdul Somad dikawal, aman, tenang, tentram, adem, ayem. Saya sudah melihat, kami telusuri dari mulai selatan masuk, dari mulai perbatasan Riau. Ditanya di Pak Bupati dan Pak Wabuk, "Ba perjalanan Ustadz, ba jalannya ambo talalo." Kalau talalo itu kan artinya jalannya rancak. Dua kemungkinan. Nah, pertama jalannya rancak, nah kedua bannya bule. Lalu kemudian setelah sampai tausiah jamaah melimpah ruah di Kamang Baru. Sesudah itu disinggahkan Pak Bupati Pulau makan ayam kampung. Rasanya sulit diungkapkan dengan kata-kata. Kalau mau datanglah ke Sijunjung. Lalu kemudian kami lanjutkan Pulau Mancalia alam yang berdecak kagum luar biasa. Kami sampai ke Siloke Geopark.
Mancalia air indah, rasakan naik perahu di atas kopi susu. Dulu ini tempat orang merusak alam, mencari ameh, akhirnya rusak sungai. Lalu kalau ameh kau habis hilang, anak cucu awak sudah kehilangan sungai. Maka Pak Bupati beserta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah menginisiasi, akhirnya terwujudlah ado ameh nan indah akan hilang di telan zaman. Apa itu? Ameh sumber daya manusia mengelola alam. Alam indah rusak, alam indah, alam takambang menjadi guru, mencaliak ke ateh gunung hutan yang luar biasa, dipukulkan kayu ke atas air, apa nak keluarlah Batman. Batman kok kalau lawa indah cantik. Saya berharap mengajak kepada seluruh Dunsana Ambo dan ada di seluruh penjuru, dari mulai Sabang sampai Maroko, bukan cuma Sabang sampai Papua, dari Sabang sampai Maroko, sebab ada orang Minangkabau nan sedang karajo di Makkah Saudi Arabia, dan ada di Eropa, pulang ke kampung halaman. Jangan sampai anak cucu awak indah karena adat istiadat. Jangan sampai keturunan awak nan lagi di luar bumi Minangkabau tidak lagi tahu, maka silakan datang. Dia tidak sekedar membaca buku, tapi dia langsung melihat alam yang begitu indah, belum dirusak oleh kemodernan, tapi tetap tidak meninggalkan masa depan. Ini perlu kita suarakan. Kalau tidak, maka ini semua hanya akan tinggal kenangan saja. Di dalam tanahnya ada emas, ada batu bara. Bukan batu bara di atas, itu Abdul Somad batu bara. Di dalam tanah Si Junjung ada emas, ada batu bara, ada gas bumi, ada minyak. Di atas tanahnya ada karet, ada sawit, ada sungai yang indah, ada gunung-gunung. Di atas gunung sarang lebah madu yang luar biasa. Lalu kemudian apa yang dapat kita syukuri atas nikmat Allah yang besar ini? Tidak ada cara lain bersyukur dengan lidah mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur dengan perbuatan, laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah. Ada di sebagian tempat alamnya indah, tapi pemimpin tak peduli kepada agama. Begitu kekuasaan dititipkan Allah di ujung jari, yang diundang penyanyi dangdut, dipakaikan pentas tinggi-tinggi, roknya pendek-pendek. Dalam perjalanan kemari saya dikirimkan video artis menari di atas pentas, orang-orang tua naik berjoget, semua komen mengingatkan ingin mati, ingin mati, ingin mati, ingin mati, sakratul maut di atas pentas. Tapi tadi malam Ustaz Abdul Somad dipertemukan dengan ASN, hadir Pak Sekda, hadir Kepala Dinas, hadir wali-wali nagari. Untuk apa? Membahas kitab. Mana jamaah kita dari Si Junjung? Besok pagi akan dikumpulkan di stadion. Untuk malam ini khusus untuk ASN saja. Jadi 3 kali kita bertemu, ketika di selatan, lalu kemudian tadi malam khusus pagi ini. Apa yang ingin disampaikan Ustaz Abdul Somad? Syukuri nikmat Allah yang ada di Si Junjung dengan membawa umat, anak-anak, keluarga, mendekatkan mereka kepada agama. Karena kalau kita mati menghadap Allah, yang kita bawa adalah agama. Jabatan tidak lama, hanya 2 periode. Itu pun kalau tidak datang KPK. Betul. Jabatan tidak lama, tapi hisabnya luar biasa lama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sab'atun yuzillukum Allah. Ada 7 golongan yang akan dapat naungan Allah, dapat atap, dapat tenda, dapat naungan. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Bapak Ibu menganggap saat ini panas, anggap aja kita sedang berada di padang mahsyar. Tapi ada orang yang mendapatkan naungan di sana, seperti Abdul Somad yang dapat naungan sekarang. Tapi dalam hadis itu tidak disebut ustaz,
Dalam hadis itu tak disebut ulama. Sab'atun, 7 golongan. Yuzillukumullah, dapat naungan Allah. Yauma la zilla illa zilluh. Hari itu tak ada payung, hari itu tak ada atap. Lama hidup banyak dirasa, jauh berjalan banyak ditengok. Ambo sudah mancalia orang mati masuk ke liang lahat. Belum pernah ambo calia ada orang Islam mati membawa payung. Tukang tenda pun mati tidak membawa tenda. Bangkit di padang mahsyar tidak ada atap. Gunung-gunung yang tinggi menjulang. Apa kata Allah? Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush, seperti burung, seperti bulu kambing yang dihembus angin berterbangan, tak tahu kemana berlindung. Tapi kata Nabi, sab'atun, ada 7 golongan yang dapat naungan. Yang pertama adalah al-imamul adil, pemimpin yang adil. Kita doakan pemimpin-pemimpin kita yang hadir nih adil, 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 aman. Amin. Kalau mereka adil, masyarakat akan mendapatkan tausiah karena mendatangkan ustaz. Kalau mereka adil, masyarakat akan mendapatkan rahmat. Kenapa? Karena keadilan akan mendekatkan umat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak raja-raja, datuk-datuk, nenek mama, orang besar di bumi Minangkabau, tapi nama siapa yang akan terkenal, dikenang sepanjang zaman? Mereka yang pernah memakai kekuasaannya untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun, jadi bupati, jadi kepala dinas, jadi DPRD, jadi DPR RI, itu hanyalah jalan, sarana, wasilah dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Menolong masjid. Masjid sudah dibangun, imam dan khatib, masjidnya bagus, muazzinnya masih bertahan tahun 80-an zaman bapak dan ibu. Inyonan azan awak nan ragu sampai pindah akhir azan. Jangan-jangan di tengah azan datang malaikat maut. Tapi ketika dibawa anak-anak muda generasi milenial, didatangkan ustadz yang memang khusus untuk anak muda. Dalam perjalanan Ambo ke Sumatera Barat, di Pekanbaru datang ustadz khusus anak muda, Ustadz Hanan Attaki. Ada di Bandung Ustadz Muzammil Hasbollah, ada Ustadz Taki Malik. Kalau mereka datang, anak muda berkumpul, orang tua mengaji biasa. Tapi kalau anak-anak muda selamat dari narkoba, selamat dari zina, selamat dari LGBT, selamat dari aliran sesat, maka anak muda adalah harapan masa depan. Masya Allah, tabarakallah. Bupati Kabupaten Sijunjung masuk 9 di antara pemimpin di Sumatera Barat yang di bawah umur 40 tahun. Ini adalah pemimpin anak muda. Anak muda ini anginnya kencang, darahnya bergelora, maka mesti ada bimbingan, ada alim ulama, ada nenek mama, ada cerdik pandai, maka insya Allah si Junjung selamat dunia akhirat insya Allah. Amin. Kami ini tidak bupati Ustaz, kami ini tidak ASN Ustaz, kami ini hanya ibu-ibu rumah tangga. Apa yang bisa kami lakukan? Jangan khawatir, ada gerakan emak-emak garis keras. Ibu hanya ibu rumah tangga, tapi semua kepala daerah, semua kepala dinas, TNI, Polri, laki-laki yang gagah-gagah, yang perkasa, yang hebat-hebat ini semuanya lahir dari rahim perempuan. Belum ada lagi laki-laki yang melahirkan sampai sekarang. Maka kalau ada yang mengatakan mana hebat laki-laki atau perempuan, saya tanya ibu-ibu, mana lebih hebat, laki-laki apa perempuan? Mengaku mereka perempuan hebat, karena perempuan melahirkan DPR, perempuan melahirkan bupati, perempuan melahirkan wakil bupati, perempuan melahirkan ulama, perempuan melahirkan nenek mama. Mereka adalah al-madrasatul ula, pendidikan yang pertama adalah ibu. Sebelum dia masuk TPQ, sebelum masuk TK, sebelum masuk SD, sebelum masuk SMP, sebelum masuk SMA, sebelum S1, S2 dan S3, pendidikan pertama adalah ibu. Ambo kuliah ke Al-Azhar Mesir,
bersama Ketua Majelis Ulama Indonesia. Jauh sebelum itu Buya Gus Pardi Gaus tahun 1982 sudah sampai ke Al-Azhar Kairo Mesir. Kami semua bisa belajar karena dididik oleh ibu perempuan. Makanya kata Nabi SAW, ummuka ibumu, ummuka ibumu, ummuka ibumu. Kenapa ibu disebut 3 kali? Karena ibu melahirkan, ibu menyusukan, ibu melahirkan, ibu menyusukan, ibu mendidik sebelum yang lain. Adapun bapak mencari nafkah, maka semua ini mengalirkan pahala. Jadi apapun ibu, maka sesungguhnya anak-anak ibu adalah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita jalan di pinggir jalan, ketemu anak kecil rambutnya pirang, padahal amaknya tidak boleh, berarti rambutnya dicat, lipstiknya tebal, pakai kutek. Dari mana dia belajar? Karena dia belajar dari seorang ibu yang ada di rumah. Kalau sekarang kita lihat ada anak kecil belum wajib menutup aurat, tapi jilbabnya sudah panjang, itu menunjukkan dia dididik oleh ibu. Hari ini anak-anak dibawa pengajian, ini menjadi pelajaran buat mereka. Mereka akan mengenang dulu waktu ambo ketek dibawa de ama ambo datang pengajian. Siapa yang ceramah waktu itu? Ustadz Abdul Somad. Di mana kini? Lamati. Tapi itu berkesan dalam hatinya. Jadi apapun kita, tolonglah agama Allah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan anak-anak bapak ibu, anak-anak yang soleh dan solehah, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, janji Allah, intan surullah, kalau kau tolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kamu. Menolong agama Allah ini bagaimana? Dengan kekuasaan, amanah, ilmu, tenaga, harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang duduk di parlemen, anggota legislatif, menolong agama Allah dengan apa? Perda, peraturan daerah, tidak boleh jual khamar di pinggir jalan. Mereka tidak ceramah, mereka tidak tausiah, mereka tidak khutbah menggelegar, tapi mereka melahirkan payung hukum undang-undang. Sehebat apapun polisi, setakwa apapun tentara, mereka tidak bisa menindak hukum kalau tidak ada payung hukumnya. Kalau ada orang memukul botol-botol khamar, minuman keras di pinggir jalan, maka yang memukul itu yang akan ditangkap, dihukum. Kenapa? Karena dia sudah mengganggu ketertiban umum. Tapi kalau ada payung hukumnya, perda bumi Minangkabau, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Apapun agamanya, apapun sukunya, kalau dia sudah sampai ke bumi ini, maka dia ikut adat istiadat. Lalu kemudian kita punya slogan yang luar biasa, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah. Apakah itu dapat diperjuangkan menjadi hukum, atau hanya sekedar petatah petitih nenek mama, atau hanya sekedar bahan ceramah ustaz dalam tausiah dan khutbah? Maka dia bisa dijadikan payung hukum lewat apa? Masuk dalam undang-undang, masuk dalam perda. Itu namanya jihad konstitusi. Siapa yang duduk di DPR RI? Siapa yang duduk di DPRD? Yang duduk adalah orang yang dipilih oleh rakyat. Siapa yang memilih mereka? Yang memilih mereka adalah orang-orang yang sadar politik, mengerti siapa yang dia pilih. Karena kalau tidak, pemabuk akan memilih peminum khamar, pejudi akan memilih orang yang berjudi, pezina akan memilih. Hari ini kalau ada orang mengatakan jangan tunjukkan amal solehmu, simpan di dalam kamarmu, simpan di dalam rumahmu. Pezina sekarang tidak malu-malu buat podcast zina. Peminum khamar tidak malu-malu, dia letakkan botol minumannya di depan meja, buat video podcast, buat rekaman, buat iklan, masukkan ke dalam Instagram dengan bangganya bercerita pengalaman mabuk pertama kali.
Kenapa orang yang soleh mesti malu dengan kesolehannya? Kenapa dia tidak tampil ke depan seperti Nabi Yusuf alaihi salam yang memimpin negeri, memegang tampuk kekuasaan? Oleh sebab itu, kalau ada saudara kita jujur, baik dan amanah, maka kita tidak mengerti, tidak melek. Ada orang berpikir yang penting ambo bersyahadat, sholat, zakat, puasa, haji, selesai. Memang betul itu rukun Islam. Bisakah kita bersyahadat kalau tidak aman? Bisakah kita melaksanakan sholat kalau negeri itu tidak dilindungi? Dapatkah kita melaksanakan puasa kalau tidak ada yang hisab dan ru'yah? Mungkinkah kita sampai ke tanah suci Makkah kalau tidak ada pemerintah yang adil, yang amanah, yang menguruskan keberangkatan, yang mengawal? Maka sesungguhnya orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik mesti mengerti, karena kita tidak tinggal di kerajaan Islam, kita tinggal di negara demokrasi. Dalam dunia demokrasi, suara terbanyak adalah suara Tuhan. Kalau ada 3, yang 2 mengajak main bola, yang 1 mengajak azan, maka dalam dunia demokrasi yang menang adalah yang mengajak main bola, karena yang mengajak sholat cuma 1 orang. Hayya 'alas shalah, 1 orang. Yang 2 lagi ngajak, ayo nonton Manchester United Liverpool. Apa yang terjadi? Maka kalah yang mengajak sholat, karena suara terbanyak adalah suara Tuhan. Maka umat Islam yang sayang pada ajaran Islam, yang mengerti tentang baik dan buruk menurut pandangan Allah, bukan menurut rasa-rasa, bukan menurut akal pikiran. Karena kalau menurut rasa-rasa, rasanya sudah baik, rasanya sudah benar, tapi belum tentu benar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ada orang baik duduk menjadi DPR RI, ada orang baik duduk menjadi bupati, ada orang baik duduk menjadi wakil bupati, ada orang baik duduk menjadi kapolres, duduk menjadi dandim. Insya Allah kebaikannya menyebar untuk kita, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Somad ini tausiahnya berapa lama? Sesuai dengan yang tertulis di botol 600 ml. Bingung kalau orang lain ceramah barang lama Ustadz kau tausiah. Kalau Ustadz Abdul Somad insya Allah jelas berapa lama. Ambo paham, iko angin panas, tapi jangan khawatir, ambulan lah siap 2 di belakang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada ambo ringkaskan 3 poin. Yang pertama adalah kekuasaan. Pakai kekuasaan menolong agama Allah. Yang kedua, yang punya harta benda. Masyarakat si junjung yang punya tanah sejauh mata memandang. Tanah akan tinggal. Rumah besar megah dan mewah, rumah akan tinggal. Mobil yang mahal tinggal. Yang kekal abadi hanyalah pondok pesantren. Pondok pesantren Inyak Canduang kekal abadi. Pondok pesantren Syekh Sulaiman Ar-Rasuli, pondok pesantren Diniyah Putri, pondok pesantren Tawalib Padang Panjang sampai hari ini tegak. Kenapa? La yuhabu, tak bisa dihibahkan, wala yurasu, tak bisa diwariskan, wala yuba'u, tak bisa diperjualbelikan. Silakan punya duit banyak, tapi ingat, belum ada orang Islam mati bawa kartu kredit. Ketika kita mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, anak menantu pun akan datang membagi-bagi warisan. Rumah akan diambil suratnya, dibawa ke BPN, ganti nama. Surat STNK BPKB dibawa ke Samsat, balik nama. Kenapa STNK BPKB, surat tanah, akte notaris berubah nama? Karena pegawai pajak tidak mau mengutip pajak dari almarhum dan almarhumah. Kalau ada pembebasan tanah semeter 2 meter untuk pembangunan pondok pesantren, itu yang akan kekal abadi.
Kalau ada orang mengatakan rumah tidak bisa dibawa mati, ada satu rumah yang bisa dibawa mati, rumah Quran. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Saya mau mewakafkan rumah Quran. Berapa luasnya? Kamarnya 9, 2 lantai. Mantap. Diwakafkan di depan Bapak KUA. Nama akadnya Akta Ikrar Wakaf. Saya wakafkan rumah ini, dikelola oleh Yayasan Tabung Wakaf Umat lillahi ta'ala, tidak ada pemiliknya, bukan punya Ustadz Abdul Somad, bukan punya Ustadz Fulan, ini milik umat, dikelola oleh Nazir Wakaf sampai hari kiamat. Ada yang berwakaf, ada yang mengelola wakaf, ada barang yang diwakafkan, ada ijab dan qabul, maka itulah yang kekal abadi. Datang orang mewakafkan mobil, ini wakaf untuk membawa beras, mengantar ke dalam jalan hutan sampai ke desa terpencil pedalaman, menjadi wakaf yang kekal abadi. Rumah bisa dibawa mati, mobil bisa dibawa mati. Ini mobil Ustaz untuk operasional. Mobil ini pun diumumkan ke khalayak ramai. Mau naik mobil gratis, syaratnya 2. Pertama sakit, kedua mati. Mobil apa itu? Mobil wakaf ambulan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang umat Islam diajarkan mesti bermiskin-miskin, susah-susah, jangan kaya, jangan berkuasa. Ini akan menghalangi dunia. Dunia akan menghalangi akhirat. Orang kaya hisabnya lama, orang yang berkuasa nanti di akhirat susah menderita. Ini bukan ajaran Islam, ini ajaran company Belanda. Apa kata Belanda? Urus akhirat, urus zikir, urus akhirat, urus akhirat, banyak-banyak beribadah. Tanah kamu kami tanami karet, tanah kamu kami kelola, dunia tinggalkan. Akhirnya sampai sekarang ajaran itu ada di kepala umat Islam. Padahal dalam doa kita diajarkan Rabbana atina fid dunya. Dunianya mesti baik, dunianya mesti kaya, dunianya mesti berkuasa. Bagaimana akhiratnya mau tenang kalau dunianya morat-marit? Memang betul kita disuruh bertasbih. Begitu mencium Hajar Aswad, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sampai ke rukun Yamani, doanya berubah dari rukun Yamani ke Hajar Aswad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Selesai sholat, apakah kita disuruh berpangku tangan di dalam masjid? Idza qudiyatis shalah, kalau kamu sudah melaksanakan sholat, fantashiru fil ard, bertebaranlah di atas muka bumi Allah. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang punya kebun kelapa, urus kelapanya. Yang punya kebun karet, urus karetnya. Yang punya wisata alam, tunjukkan bahwa kita punya alam yang indah supaya orang datang. Itu adalah wasilah dakwah, mengajak orang. Orang yang menganggap Islam itu radikal, Islam itu ekstrim, Islam itu keras, begitu dia sampai ke bumi Minangkabau, orangnya ramai, ramah, alamnya indah, boleh jadi dia akan bersyahadat karena selama ini dia menonton hoax, soalnya dia menyaksikan isu. Begitu dia datang, rupanya Masya Allah, tabarakallah, dia disapa, dia dilayani, dia diberikan sambutan, maka boleh jadi hatinya lembut. Ayyadiyallahu bika rajulan wahidan, satu orang dapat hidayah karenamu, khairum min humurin na'am, lebih baik daripada engkau memiliki seekor unta yang merah. Nabi Muhammad selalu digambarkan orangnya miskin, jubahnya koyak-koyak, tidak meninggalkan harta warisan. Kalau dia baca sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu menikah dengan Khadijah, umurnya 25 tahun, maharnya isruna bakarah, 20 ekor onta. Kalau onta paling murah harganya satu ekor 50 juta,
10 ekornya 500 juta, 20 ekornya berarti 1 miliar. Mahar Nabi Muhammad nikah dengan Khadijah 1 miliar. Ambo sebenarnya ragu menyampaikan kisah hadis tentang mahar iko, sebab ambo